Balai Diklat Keagama Palembang kembali menyelenggarakan pelatihan reguler yang resmi dibuka pada Senin 19 Mei 2025. Peringati Hari Kebangkitan Nasional ke-117, Bangkit Bersama Menuju Indonesia Kuat, Balai Diklat Keagama Palembang menggelar upacara peringatan. Pada Senin 19 Mei 2025, 3 Widya Iswara Utama BDK Palembang terima SK kenaikan pangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cinta LTV, TV-nya Balitbang. Kembali lagi dalam program acara Kabar LTV Sepekan yang membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Muhammad Azwin, inilah Kabar LTV selengkapnya. Pada Senin 19 Mei 2025, 3 Widya Iswara Utama Balai Diklat Keagama Palembang terima SK kenaikan pangkat. Pembacaan SK dilakukan oleh Mursida selaku Ketua Tim Kepegawaian BDK Palembang. Adapun nama-nama pegawai menerima kenaikan pangkat untuk periode 1 Februari 2025 adalah sebagai berikut. 1. Nelly Nurmeli dari Jabatan Pembina Utama Madya 4D menjadi Pembina Utama 4E. 2. Rudi Hermawan dari Jabatan Pembina Utama Muda 4C menjadi Pembina Utama Madya 4D. 3. Basuki dari Jabatan Pembina Utama Muda 4C menjadi Pembina Utama Madya 4D. Kepala BDK Palembang Saifuddin dalam amanatnya selaku pembina apel menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. Salah satu penerima SK, Nelly Nurmeli, yang merupakan Widya Iswara ahli utama, turut memberikan pesan inspiratif kepada rekan-rekan ASN-nya. Jadi kepada teman-teman semua saya harapkan ya untuk terus semangat dan inovasi kita yang lebih baik lagi supaya kita menjadi lebih baik dan lebih semangat ke depannya. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Saifuddin memberikan arahan dalam rapat persiapan pelantikan calon P3K tahap pertama. Pada Senin 19 Mei 2025, rapat ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan administratif dan teknis yang harus dipersiapkan sebelum pelantikan resmi dilaksanakan. Turut hadir dalam rapat tersebut Kasubag Tata Usaha Mukmin beserta tim kepegawaian yang terlibat langsung dalam proses verifikasi, pendampingan, serta koordinasi dengan pihak terkait lainnya demi kelancaran pelaksanaan pelantikan calon P3K. Dalam arahannya, Saifuddin menyampaikan pesan kepada calon P3K yang akan dilantik agar menjadikan momen pelantikan ini sebagai titik awal untuk meningkatkan komitmen dan kinerja sebagai aparatur pemerintah yang profesional. Balai Diklat Keagama Palembang kembali menyelenggarakan pelatihan reguler yang resmi dibuka pada Senin 19 Mei 2025 dan akan berlangsung hingga Sabtu 24 Mei 2025. Pelatihan ini mencakup 2 program utama, yaitu pelatihan implementasi kurikulum merdeka untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial tingkat madrasah ibtidaiyah, serta pelatihan penasehatan pelestarian dan pembinaan perkawinan angkatan 2. Total peserta yang mengikuti kedua pelatihan ini berjumlah 65 orang. Kepala BDK Palembang Saifuddin dalam sambutannya menyampaikan bahwa BDK Palembang terus berupaya meningkatkan kualitas dan proses pembelajaran. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117, Bangkit Bersama Menuju Indonesia Kuat, Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar upacara peringatan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai dan peserta diklat yang sedang menempuh pendidikan dan pelatihan pada Selasa 20 Mei 2025. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Saifuddin, yang bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, ia membacakan sambutan resmi dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menekankan pentingnya membangkitkan kembali semangat nasionalisme di tengah berbagai tantangan zaman. Semangat kebangkitan bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi merupakan proses berkelanjutan yang harus dihidupkan di setiap generasi. Rapat koordinasi persiapan pelatihan program perdana untuk Kepala Lab Pendidikan Agama Islam digelar di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Rapat ini melibatkan Widya Iswara BDK Palembang dan tim pegawai dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa
20 Mei 2025. Kegiatan ini difokuskan untuk menyusun pelatihan perdana yang akan ditunjukkan khusus bagi para kepala laboratorium pendidikan agama Islam di sekolah umum dengan peserta yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin. Pelatihan ini direncanakan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 26 hingga 28 Mei 2025. Dalam upaya mengoptimalkan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran, Balai Diklat Keagamaan Palembang menerima kunjungan dari tim sekretariat, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada Selasa 20 Mei 2025, tim dari Sekretariat BMB PSDM yang hadir dalam kegiatan ini adalah Teti Herlina dan Eva Alfauzia. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala Subbagian Tata Usaha BDK Palembang, Mukmin, beserta tim keuangan BDK Palembang. Dalam sesi monitoring dan evaluasi, kedua narasumber dari BMB PSDM melakukan diskusi mendalam dengan tim keuangan BDK Palembang, termasuk sharing informasi dan praktik baik terkait pengelolaan IKPA. Balai Diklat Keagamaan Palembang kedatangan tamu dari Pusbangkom MKMB untuk melakukan pengukuran nilai pemanfaatan sistem pengembangan kompetensi manajemen, kepemimpinan, dan moderasi beragama. Devi Yonesi sebagai perwakilan dari Pusbangkom MKMB disambut langsung oleh Kepala BDK Palembang Saifuddin dan didampingi oleh Kasubag Tata Usaha Mukmin, Katim Tenaga Administrasi, dan Widya Iswara lainnya di ruang Kepala BDK Palembang pada Rabu 21 Mei 2025. Dalam kesempatan tersebut, Devi menyampaikan maksud dan tujuannya kedatangan ke BDK Palembang adalah untuk mengukur kebermanfaatan produk-produk dari Pusbangkom MKMB seperti juknis, kurikulum, modul, repositori, dan lain sebagainya. Menanggapi hal tersebut, Saifuddin menerima dengan senang hati karena dengan begitu, hal ini dapat menjadi masukan juga bagi tim yang ada di BDK Palembang. Pelatihan di wilayah kerja kembali digelar di Balai Diklat Keagamaan Palembang untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir. Dalam sambutannya pada Selasa 20 Mei 2025, Ketua Panitia Mona Arida melaporkan bahwa total peserta yang mengikuti pelatihan ini berjumlah 180 orang, yang terdiri dari 110 peserta dari Kabupaten Ogan Ilir dan 70 peserta dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sambutan resmi dari Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang disampaikan langsung oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Mukmin. Dalam arahannya menuturkan kuatkan peran ASN dalam meningkatkan kompetensi diri demi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Bahwa setiap ASN harus mempunyai kompetensi. Di antaranya adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kabupaten Ogan. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Saifuddin, memberikan materi bertajuk Sistem Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agama. Dalam pemaparannya, Saifuddin menekankan bahwa integritas dan kesadaran adalah fondasi utama bagi aparatur sipil negara, khususnya dalam menjalankan peran sebagai pembina dan penasehat dalam urusan keluarga dan perkawinan. Pada Rabu, 21 Mei 2025, pelatihan ini merupakan bagian dari program mandatori Kementerian Agama untuk memperkuat kualitas layanan, bimbingan, dan penyuluhan, khususnya dalam menjaga kelestarian perkawinan serta membina keluarga yang sakinah. Pelatihan reguler di Balai Diklat Keagamaan Palembang telah resmi ditutup oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Saifuddin, pada Sabtu 24 Mei 2025 di Aula BDK Palembang. Dua jenis pelatihan yang ditutup secara bersamaan adalah pelatihan implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, madrasah ibtidaiyah, serta pelatihan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan angkatan kedua. Peserta terdiri dari penghulu, penyuluh agama, serta guru MI dari Kementerian Agama Subprovinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Dalam pembekalannya, Saifuddin menyampaikan pesan agar ilmu yang diperoleh dari pelatihan ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan pribadi, tetapi dapat dibagikan dan diimplementasikan secara nyata di lingkungan kerja dan masyarakat. Demikian kabar LTV sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTV sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Muhammad Azwin beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. LTV, TV-nya Balitbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.